KKN atau kuliah kerja nyata umumnya berlangsung selama 1 sampai 2 bulan di daerah pedesaan. Lokasi KKN saya berada di Cianjur, sekitar 3 atau 4 jam perjalanan dari terminal Pasir Hayam. Tapi saya tidak menyebutkan secara detail nama daerahnya. Tim KKN saya terdiri dari 16 orang yang berasal dari 7 fakultas berbeda. Ada Fakultas Ekonomi, Komunikasi, Hukum, Sosial Politik, Pertanian, Peternakan, dan Psikologi. Masing-masing fakultas diwakili 2 orang, kecuali Pertanian dan Peternakan yang mengirim 3 mahasiswa. Setiba di lokasi, tempat tinggal tim dibagi 2. 7 anggota cewek menempati rumah lama milik Sekdes. Rumah ini bukanlah bangunan yang lama tidak dihuni. Sekdes pindah ke rumah barunya sekitar 1 minggu sebelum kedatangan kami. Rumah ini menjadi base camp resmi, atau biasa kami sebut dengan sekretariat. Anggota tim KKN sisanya menempati rumah yang cukup besar di daerah perbatasan desa dengan hutan. Rumah ini kami jadikan base camp tidak resmi karena lokasinya yang agak terpencil, sehingga tidak khawatir mengganggu tetangga karena suara obrolan kami. Jarak terdekat tetangga dari base camp ini sekitar 100 meter. Suatu malam, kami sedang berkumpul di base camp. Tidak semua anggota tim KKN karena ada yang sedang belanja barang kebutuhan ke Cianjur. Ada juga yang sedang izin kembali ke Bandung. 11 orang yang tersisa malam itu, termasuk saya, sibuk membicarakan progres program-program yang sudah kami buat. Tiba-tiba hujan turun sangat deras, diikuti oleh petir dan angin. Kami yang sedang duduk di teras langsung pindah ke dalam rumah karena air hujan masuk akibat hembusan angin yang sangat kencang. Di ruang tengah, pembicaraan soal program pun kami lanjutkan. Salah satu teman pamit buang air kecil sekaligus menawarkan diri membuatkan kopi. Tawaran yang langsung diterima dengan baik. Sekitar 5 menit kemudian, teman tadi kembali tanpa membawa kopi. "Mana kopinya?" "Katanya mau bikinin kopi," tanya Fitri, teman saya satu fakultas. "Tunggu airnya mendidih." Kalian tadi dengar suara orang jerit nggak?" Miftah mengalihkan sebahan pembicaraan. Kami saling berpandangan, bingung, kemudian serempak menggelengkan kepala. "Tadi pas lagi di kamar mandi, aku kayak dengar suara orang jerit. Kayaknya suara perempuan atau enggak, suara anak-anak kecil." Kami bersepuluh sama sekali tidak mendengar suara lain kecuali riuhnya bunyi hujan menimpa atap rumah. Miftah kembali ke dapur tanpa bilang apa-apa lagi. Tidak lama kemudian dia datang lagi sambil membawa nampan berisi kopi. Menjelang tengah malam, hujan masih turun cukup deras, namun tidak lagi dibarengi petir dan angin. Cuaca tidak memungkinkan saya dan teman-teman pulang ke sekretariat. Ditambah lagi kondisi jalanan yang gelap dan becek. Malam itu kami putuskan untuk tidur di base camp. Toh teman kami yang sedang ke Cianjur sudah mengabari mereka tidak bisa kembali karena hujan deras. Saya dan teman-teman perempuan menempati kamar tengah, kamar yang paling besar. Kami berempat langsung pelor, nempel molor. Tok tok tok, sayup-sayup, saya mendengar suara ketukan halus. Tok tok tok. Apa saya lagi mimpi? Tok tok tok. Saya berusaha bangun dan mengaktifkan indera pendengaran, mencari sumber bunyi. Jendela, pintu kamar, atau bunyi tetesan air hujan. Terdengar suara berderit pelan. Seseorang membuka pintu. Jantung saya berdegup sangat kencang. Rasa kantuk mendadak hilang. Kondisi kamar yang remang menyulitkan saya melihat siapa yang buka pintu. Selarik cahaya lampu dari ruang tengah masuk dari balik pintu. Ternyata Fitri yang membuka pintu kamar. Saya pun lega. Fitri berbicara dengan seseorang dalam nada rendah. Saya tidak bisa melihat siapa lawan bicaranya.
karena terhalang daun pintu. Fitri kemudian mengalihkan pandangannya ke arah saya. "Kenapa, Pit?" saya bertanya. "Lu belum tidur, Ti?" Fitri balik bertanya. "Tadi sih udah, tapi kebangun." "Ada apa? Siapa itu?" Dari balik pintu muncul wajah Reja. "Ti, lo bisa keluar sebentar? Urgen." Saya keluar kamar bersama Fitri. Di ruang tengah tempat kami berdiskusi tadi, sudah berkumpul teman-teman cowok lainnya. Lengkap. "Ada apa ini?" "Ti, Pit, lu inget tadi Pitra tanya soal orang menjerit?" Reja membuka pertanyaan. Kami berdua mengangguk mengiyakan. "Tadi kita dengar lagi, kita semua, bukan cuma Mipta," Reja melanjutkan. Saya dan Fitri cuma diam. "Kayaknya asalnya dari rumah yang di ujung kebun itu," Mita menambahkan. Aku ingat rumah kecil di ujung kebun belakang. Rumah itu ditinggali oleh seorang ibu muda bersama mertua perempuannya. Kami biasa memanggilnya Teh Siti dan Maunye. Belum lama ini Teh Siti melahirkan anak pertamanya, seorang putri yang cantik. Kami sempat menjenguknya sekitar seminggu yang lalu sambil membawakan barang-barang kebutuhan bayi. Saat kami datang, kami tidak melihat suami atau bapak mertuanya. Kabar yang beredar, suami dan bapak mertuanya pergi merantau ke kota Jakarta. Aku sama Mipta mau melihat ke situ. "Takutnya ada apa-apa," kata Reja. Saya paham alasan Reja mengajak Mipta. Selain berbadan paling kekar, Mipta juga menguasai ilmu bela diri. Dengan berbekal 2 senter BIM besar dan radio komunikasi portable, Reja dan Mipta keluar dari pintu belakang. Hawa dingin yang menusuk menyeruak masuk saat pintu terbuka. Di ruang tengah, kami menunggu kabar dengan cemas. Sementara di luar, hujan sudah berhenti. Keadaan sangat senyap. Sama sekali tidak terdengar suara bunyi kodok yang biasanya bersukaria setelah hujan. Begitu pula serangga dan burung malam. Tak ada satupun makhluk yang bersuara. Saya ingat paman saya. Dia seorang pencinta alam sejati. Pernah bilang, alam yang terlalu sunyi bukanlah bertanda baik. Sudah lebih dari 15 menit, belum juga ada kabar dari Reja dan Mipta. Takut terjadi apa-apa dengan mereka berdua. Indra mencoba memanggil lewat radio komunikasi. "Za, Mipta." Tak ada jawaban. "Reja, Mipta," panggil Indra lagi. Masih belum ada jawaban. "Reja, Mipta, kalian baik-baik saja? Kalian di mana? Ganti." Indra menaikkan volume suaranya. Sedetik kemudian terdengar suara radio bergemerisik. "Roger, ini Reja. Ini siapa?" Ganti. "Gue Indra, gimana Za?" Ganti. Kembali tidak ada jawaban. "Za," panggil Indra. "Roger, Indra, sebentar gue balik dulu ke rumah. Nanti gue ceritain. Over and out." Indra memutus komunikasi. 10 menit kemudian Reja dan Mipta sampai ke base camp. Dari wajah mereka berdua kami tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesampainya di ruang tengah, Reja langsung mendatangi peranti radio yang tadi digunakan Indra. Sementara Mipta bergabung dengan kami tanpa bilang apa-apa. Reja kemudian mencari frekuensi radio yang biasa dipakai perangkat desa. Saya melirik jam di tangan kanan. Sudah hampir jam 2 dini hari. Apa masih ada yang terbangun? Tiba di frekuensi yang dicari, terdengar suara orang-orang ramai bicara. Rupanya hujan deras dan angin kencang semalam sudah membuat beberapa pohon tumbang. Bahkan ada satu yang menimpa bangunan sekolah dasar. Reja memanggil Pak Kades melalui radio komunikasi. "Muhun Jang, aya naon? Apa keur bariksa tangkal nu ngarubuhan gedung sekolah?" Jawab Pak Kades. "Iya nak, ada apa? Bapak lagi memeriksa pohon yang menimpa gedung sekolah." "Iya Pak, abdi aya kapareyogi ka Bapak, penting pisan, ganti," kata Reja. "Begini Pak, saya ada keperluan dengan Bapak, penting banget." Reja berusaha bicara setenang mungkin, namun tetap tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang dirasakannya atau rasa takut. Tidaknya itu yang saya rasakan.
masih bersambung ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.